Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Jamaah senang sekali hari ini saya berdua kembali hadir menemani Anda dalam program kesayangan kita, di mana lagi kalau bukan di Jalan Dakwah yang disiarkan dari Masjid Al Khairiyah Menara Syariah yang berlokasi di kawasan CBD Pantai Indah Kapuk 2. Dan seperti biasa jamaah, dalam setiap episodenya Jalan Dakwah tentu memiliki tema-tema yang menarik untuk kita simak dan insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Yang nanti akan dikaji melalui tausiah bersama guru kita. Alhamdulillah beliau sudah berada bersama kita. Langsung saja kita sapa, sudah ada Ustadz Hilman Fauzi. AA Hilman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Sehat ayah? Alhamdulillah nih, sehat. AA kayak kapten majelis taklim nih, hijau-hijau semua belakangnya apa? Ini pasukan saya. Iya. Dari mana kita? Hijaunya sama. Iya. Ini kan hijau menunjukkan kesejukan. Iya Bu ya. Jadi ada hijaunya, ada hijaunya, ada hijaunya. Ini juga hijau juga. Tapi saya hijau kotoran kebo katanya. Iya. Tapi tetap ada bukan nggak saya ayah? Ada. Ada banget. Seperti lihat jamaah yang hadir ya. Beliau-beliau ini katanya calon bidadari surga. Amin. Masya Allah. Cuman belum ada sayapnya Bu ya. Tak kalau ada sayapnya, wah kelihatan sekali bidadari surganya. Masya Allah. Dari mana saja beliau-beliau ini yang hadir? Kita sapa beliau. Sudah ada jamaah dari Majelis Taklim Baitul Mutakin Cilegon, Majelis Taklim Al Azhar Bogor, Majelis Taklim Nurul Huda Tanggamus Lampung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita ketemu lagi di Jalan Dakwah BTV. Meraih berkah. Bu. Hal apa yang paling sulit Ibu ikhlaskan selama ini? Apa Bu yang paling sulit? Coba sebutkan Bu salah satunya. Yang paling ikhlas apa Bu? Yang paling Ibu sulit untuk ikhlas? Misalkan mohon maaf nih, kehilangan motor, kehilangan suami, kehilangan anak, kehilangan harga diri. Ya apalagi memang kehilangan sesuatu yang berharga memang sulit untuk ikhlas Bu ya. Ikhlas tuh cuma 5 huruf tapi menjalankannya sulit ya Bu ya. IKHLAS 6 dong, 6 huruf. Apalagi kalau Ibu udah bisa punya ikhlas, S-kelas, C-kelas, waduh. Kulkas ya. Ini memang ikhlas sulit Bu ya untuk kita jalankan. Nah ini nanti Ahilman akan mengajarkan kita bagaimana caranya agar kita bisa menjadi hamba Allah yang ikhlas. Sepotong ikhlas yang indah. Karena ikhlas itu indah loh Bu ya. Nanti ibarat kata nih ikhlas itu seperti surat Al-Ikhlas. Tidak perlu dibicarakan panjang-panjang tapi terasa dari ketulusan hati yang paling dalam dan juga dari perbuatan. Karena juga dalam surat Al-Ikhlas tidak ada kata-kata ikhlas ya, ikhlas aja gitu, tidak disebutkan, tidak ditunjukkan. Nah, bagaimana tausiah Ahilman tentang sepotong ikhlas yang indah? Langsung saja Ahilman, silakan Ahilman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Bunda ikhlas itu mudah diucapkan tapi sulit dihadirkan. Betul?
Ikhlas itu tidak terletak pada lisan yang berucap, tapi ikhlas itu terletak di hati yang merasakannya. Maka ada istilah belajarlah ikhlas dari surat Al-Ikhlas. Namanya surat Al-Ikhlas, walaupun di dalamnya tidak ada kata-kata ikhlas, itulah ikhlas. Betul? Makin diucapkan ikhlasnya berarti belum ikhlas. Makin disebutkan ikhlasnya berarti belum ikhlas. Karena ikhlas bukan terletak di lisan kita, tapi ikhlas terletak di hati kita. Lantas pertanyaannya, ma ma'nal ikhlas? Apa itu ikhlas? Secara bahasa, ikhlas itu artinya bersih, bening, suci. Ulangi, bersih, bening, suci. Secara istilah, ikhlas itu artinya membersihkan hati, membeningkan hati, mensucikan hati, bahwa semua yang terjadi dan kita lakukan semata-mata untuk Allah. Itu namanya ikhlas. Jadi ikhlas itu semua karena Allah. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku, matiku, semuanya hanya untuk Allah. Itulah ikhlas. Maka kenapa diberi nama surat Al-Ikhlas? Karena isinya bicara tentang ketauhidan kita kepada siapa? Allah. Jawab, siapa yang menciptakan kita? Allah. Siapa yang menghidupkan kita? Allah. Siapa yang menggenggam takdir kita? Allah. Siapa yang mengatur urusan kita? Allah. Siapa yang kemudian menetapkan kebaikan untuk kita? Allah. Kemana tujuan kita? Allah. Dari mana kita? Allah. Di jalan siapa kita berjalan? Allah. Semuanya karena Allah. Itulah ikhlas. Maka izin, ketika beramal ikhlas, tidak sibuk dengan pujian orang lain. Betul? Kalau ibu beramal, bunda beramal, mau dipuji sama orang, namanya riya. Namanya riya. Tapi kalau ibu beramal, semuanya karena Allah, itu namanya ikhlas. Betul? Bunda kehilangan, bunda sakit hati, bunda patah hati, bunda kecewa. Semua yang terjadi bunda serahkan kepada siapa? Allah. Itu namanya apa? Ikhlas. Jadi kalau bunda kecewa, bunda sakit hati, bunda gak sibuk nyari kesalahan manusia. Karena bunda percaya inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Sesungguhnya semua milik Allah dan sesungguhnya semua akan kembali kepada Allah. Itulah ikhlas. Mudah-mudahan kita jadi hamba Allah yang ikhlas. Amin ya rabbal alamin. Baik Ibu, tepuk tangan Ibu untuk Ahilman. Semoga kita semua menjadi hamba Allah yang ikhlas. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, sekarang Bedu ikhlas untuk kasih jamaah kesempatan bertanya ya. Siapa mau bertanya? Siapa mau tanya? Siapa yang mau saya? Oh saya. Aduh saya udah ada yang punya Bu. Sama Ibu, oh iya boleh. Oh, Ibu ini boleh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amin. Perkenalkan
AA, nama saya Siti Jubaida dari Majlis Talim Al-Hazhar Bogor. Curhat dong AA. Iya Bunda. Kayak pernah denger di mana gitu ya? Iya. Iya silakan. Dulu saya lagi umur 30 tahun, pernah kena ujian dan cobaan ya AA. Dulu saya pernah mau menikah dan saya sempat tidak jadi menikah karena dia kecelakaan. Dan dia sekarang meninggal. Terus di situ saya selalu sedih dan teringat, selalu kayak nggak ikhlas gitu ya atas takdir yang Allah berikan sama saya. Alhamdulillah saya atas izin Allah dapat jodoh ya, dapat jodoh terus saya menikah. Dan saya selama 5 tahun itu rumah tangga sama dia selalu banyak ujian ya, dan tidak dikaruniai anak. Dan saat dia kerja, dia dipindahkan kerjanya, kerja kantornya pindah, terus saya ikutin dia ya, terus saya selalu takut gitu selama dia di perjalanan, sebab kerjanya itu melewati tempat yang pernah kecelakaan itu. Dan saya selalu ketakutan kalau setiap suami saya mau berangkat kerja itu. Tolong gimana caranya ya, tolong penjelasannya biar saya ikhlas atas kejadian yang dulu pernah terjadi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan buat beliau. Semangat yang bertanya. Buat Ibu Siti Jubaidah ya Bu ya. Baik silakan mungkin bisa langsung dijawab saja. Iya. Bunda. Kehidupan dan kematian itu Allah yang menggenggamnya. Betul? Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian. Sebagai apa? Sebagai ujian. Maka Bunda sayang pemirsa BTV yang dirahmati Allah, yang namanya mati nggak bisa dimajukan, nggak bisa dimundurkan, betul? Tapi yang pasti mati itu adalah kepastian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Yang bernafas, yang berjiwa pasti akan bertemu dengan yang namanya mati. Maka Bunda, untuk yang telah pergi, jangan terlalu disesali. Untuk yang telah pergi, jangan terlalu bersedih hati. Sesungguhnya tidak ada yang namanya kehilangan. Yang ada hanyalah Allah mengambil lagi apa yang pernah dititipkan kepada kita. Betul? Tugas kita doakan. Semoga almarhum Allah terima iman Islamnya. Semoga almarhum Allah ampuni dosa-dosanya. Dan semoga almarhum Allah tempatkan di surganya. Sekarang setelah Bunda tidak berjodoh dengan beliau yang wafat, Allah titipkan pasangan yang sekarang. Maka syukuri pasangan yang hari ini Allah hadirkan. Jangan trauma dengan apa yang terjadi. Sedih boleh, tapi berlebihan dalam kesedihan tidak boleh. Kecewa boleh, yang tidak boleh berlebihan dalam kekecewaan. Tadi Bunda bilang, aku tuh kalau suami aku yang sekarang lewat jalan itu takut, kepikiran. Ya kalau ada jalan lain boleh. Pilih jalan yang lain. Iya. Tapi kalau memang gak ada, emang jalannya harus ke sana, berarti lawan. Betul nggak? Masa lalu itu bukan untuk dihindari, karena nggak akan bisa menghindar. Toh kita udah pernah hidup di sana, betul nggak?
tapi masa lalu untuk dilalui dan dijalani. Dan kita harus yakin semua digerakkan oleh siapa? Allah. Bunda titipin suami bunda sama Allah. Bunda bilang sama suami, ayah hati-hati ya. Aku tuh kalau kamu lewat ke sana sering kepikiran, takut seperti dulu. Itu kan pikiran kita. Maka hati-hati. Ana inda dhonni abdi bi, kata Allah dalam hadis kursinya, aku sesuai prasangka hambaku. Jadi apa yang hambaku sangkakan kepadaku, boleh jadi itu yang nanti Allah takdirkan kepadamu. Betul? Maka jangan prasangka buruk sama Allah. Berucap yang baik-baik, berpikir yang baik-baik. Betul? Berbuat yang baik-baik. Agar apa? Agar semua kekhawatiran kita tidak terjadi. Karena biasanya semakin kita khawatir semakin jadi. Izin ya, mohon maaf. Mungkin beberapa tahun yang lalu waktu kita diuji dengan COVID, kan yang bikin kita sakit itu khawatirnya. Betul nggak? Yang bikin kita semakin terpuruk itu karena khawatirnya kan. Takutnya, deg-degannya, khawatirnya. Itu yang bikin imunnya menurun. Betul nggak? Ketika imunnya turun maka jadi lemah tubuhnya, virus masuk makin mudah. Maka bunda bahagiakan hati. Yang lalu biarlah berlalu. Sudah usai biarlah selesai. Sekarang suami lewat jalan itu, bunda jangan ingat rasa sakitnya, tapi ingat kebaikannya. Kan izin, banyak juga yang jalan ke sana selamat. Betul? Kan banyak juga yang lewat jalan itu baik-baik saja, betul? Memang waktu itu mungkin kejadiannya Allah yang takdirkan itu terjadi. Wa ma asobaka min hasanatin faminallah, wa ma asobaka min sayyiatin famin nafsik. Apa-apa yang baik yang menimpamu dari Allah, dan apa-apa yang buruk yang menimpamu disebabkan karena ulah tanganmu dan perasaan hatimu. Prasangka baik agar Allah pertemukan dengan yang baik-baik, dan semangati suami agar suami juga nggak deg-degan. Takutnya pas lewat jalan sana diam dulu gitu. Jadi biar suaminya nggak deg-degan, ibunya harus semangat dan ibunya doain. Insya Allah. Tepuk tangan buat beliau. Iya. Jangan gelisah dengan masa lalu, jangan khawatir dengan masa depan. Ikhlaskan saja apa yang pernah terjadi dan apa yang akan terjadi, karena semua milik Allah ya. Kalau kita sadar semua milik Allah, terserah mau diambil, orang bukan punya kita. Ya. Kayak tukang parkir bu. Kang parkir tuh motor datang, mobil datang, pergi, dia senang-senang aja, ikhlas-ikhlas aja tuh. Bahkan kalau mobil pergi dia senang, bahkan dapat duit malah ya kan, karena dia ikhlas bu. Karena makanya dia sadar. Ada juga gini Bang Bedu, ikhlas tuh kayak ada dua ya. Satu yang tukang parkir. Tukang parkir tidak merasa punya mobil kan. Pernah nggak tukang parkir marah ketika mobil keluar? Mana tuh? Enggak, malah dibantuin kan. Bantuin. Ayo keluar. Nah yang kedua katanya belajar ikhlas itu, mohon maaf ya, seperti buang air. Gimana tuh? Kok bisa begitu? Coba ketika bunda buang air. Iya. Lega ya. Bunda kan nggak merasa bahwa kenapa keluar. Ya. Enggak kan. Tetap ya sudah. Iya. Bahkan semakin ikhlas, semakin tenang. Iya. Biarkan dia pergi, dan Bunda gak akan pernah berharap dia kembali. Iya, dan tidak mencari lagi kan. Kemana tadi enggak kan. Udah. Nanti kita akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami di Jalan Dakwah BTV. Meraih berkah menuju jannah.